Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,59% ke angka 7053. Selain video ini, kami akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas satu saham yang ternyata rugi bersihnya masih membengkak di tahun 2021 dan tidak akan menjadi bank digital sepenuhnya. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang 2 hari terakhir ini mulai rebound dan ternyata diborong oleh bos-bos besarnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost tiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham UMVR. UMVR hari ini naik hampir 7% ke harga 3.720. Bisa kita lihat di grafik, secara tren UMVR saat ini mulai mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Sebelumnya bisa kita lihat UMVR trennya masih sangat downtrend. Setelah itu mulai sideways setelah menyentuh harga 3.300 dan resisten terdekat waktu itu di 3.500. Tapi hari ini UMVR telah berhasil naik di atas harga 3.500 dan naik tepat di resisten EMA 50. Selama masih gagal break dari garis EMA 50, tren UMVR masih ada potensi untuk turun kembali. Jadi tetap harus waspada walaupun sudah mulai ada tanda-tanda untuk reversal trend. Dan pagi ini sebelum bursa dibuka bisa kita lihat jam 8:15 keluar berita dengan judul mengendus aroma rebound dari aksi borong bos-bos UMVR. Jadi sebelum kenaikan tinggi hari ini sudah ada pemberitaan ini, bisa kita baca sekilas saja. Direktur Unilever Indonesia Ainul Yasin misalnya telah memborong 296.000 saham di harga 3.380 melalui transaksi senilai 1 miliar yang berlangsung pada Kamis tanggal 24 Maret 2022. Jadi pembelian saham sudah dimulai Kamis tanggal 24. Dan Presiden Direktur Unilever Indonesia yaitu Ira Noviarty juga ikut memborong saham UMVR. Dia diketahui memborong saham 870.000. Jadi awalnya nama Ira tidak tercatat dalam struktur pemegang saham perseroan dan sekarang sudah mulai tercatat. Jadi bisa kita baca lagi, tujuan dari transaksi adalah investasi dengan status kepemilikan saham langsung. Jadi beberapa hari ini mulai terlihat naik karena direkturnya maupun komisarisnya mulai membeli saham UMVR. Tapi kita coba lihat data broker summary-nya. Dari data broker summary, jika kita lihat pada kenaikan hampir 7% ini, hari ini malah ada distribusi. Jadi bandar memanfaatkan kenaikan ini untuk jualan di harga atas. Dan asing juga 2 hari terakhir ini walaupun bergerak naik, asing juga mulai distribusi kembali. Jadi dari data yang kita dapat, walaupun ada pemberitaan ini, kita tetap harus hati-hati. Selama UMVR belum terkonfirmasi break dari garis EMA 50, jadi apabila garis EMA 50 belum berubah menjadi support, UMVR trennya belum bagus, jadi masih ada potensi itu balik turun kembali ke harga 3.500 sampai 3.300. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar support 3.300 sampai 3.500, pertimbangkan untuk take profit apabila dalam 1 minggu ke depan UMVR gagal naik melewati garis EMA 50 sampai harga 3.800. Dan saya lihat 2 hari ke depan UMVR masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes harga 3.800 apabila belum terkonfirmasi break dari garis EMA 50 dan mulai terbentuk candle merah, harus hati-hati ada potensi untuk berbalik arah. Jadi bisa saja rebound ini hanya rebound sementara. Karena bisa kita lihat hari ini naik lumayan tinggi, tidak ada akumulasi. Malah terlihat ada distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu. Selanjutnya saya menganalisa saham ICBP. ICBP bisa kita lihat hari ini juga naik 1% lebih ke harga 7.375. Tapi secara tren jika kita lihat saat ini ICBP trennya masih kurang bagus. Sebelumnya masih kuat berada di atas support 7.400 setelah mulai sideways. Tapi ternyata tanggal 25 ICBP turun di bawah support ini walaupun 3 hari terakhir ini mencoba bangkit. Tapi bisa kita lihat ICBP saat ini masih kesulitan untuk naik di atas harga 7.400. Selama masih gagal naik di atas harga 7.400, hati-hati ICBP masih berpotensi lanjut turun. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan untuk data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada distribusi. Tapi asing 2 hari terakhir terlihat masuk melakukan akumulasi pada saham ICBP.
Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry, wait and see dulu, karena bisa kita lihat 3 hari ini walaupun terbentuk candle hijau mulai bergerak naik, tapi setiap kali menyentuh harga 7.400 ICBP selalu bergerak turun kembali. Jadi paling aman apabila teman-teman mau entry, tunggu ICBP berhasil naik di atas harga 7.400 baru teman-teman ikutan entry untuk swing trade. Jadi walaupun berhasil naik di atas harga 7.400 bukan berarti trennya sudah aman. Walaupun masih ada potensi untuk naik, tapi selama masih gagal naik melewati resisten 7.650, sebaiknya ICBP teman-teman swing trade saja. Beli di sekitar harga 7.400 dan take profit apabila terlihat masih gagal naik melewati harga 7.600 sampai 7.650. Ya, ingat, walaupun bergerak naik, secara tren ICBP saat ini masih belum bagus. Berikutnya saya menganalisa saham Mayora. Saham Mayora hari ini juga naik lumayan tinggi 4% lebih ke harga 1.725. Dan secara tren jika kita lihat saat ini Mayora mulai bergerak sideways. Jadi sama sebelumnya bergerak sangat downtrend. Pada saat menyentuh harga 1.500, Mayora mulai bergerak naik, tapi pada saat menyentuh harga 1.700, Mayora selalu gagal break. Setelah itu trennya bergerak sideways. Hari ini Mayora sempat naik di atas harga 1.700, tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Dan di atas resisten 1.700 masih ada 2 resisten yang bisa menahan kenaikan dari saham Mayora. Pertama resisten 1.750 dan resisten EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 1.780. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Untuk data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini malah ada distribusi. Asing juga sama, walaupun hari ini naik 4%, asing malah keluar dengan jumlah yang lebih besar. Dan 1 minggu terakhir ini jika kita lihat asing terus distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Mayora memang masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes garis EMA 50. Tapi hati-hati, pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini di harga bawah, apabila terlihat Mayora masih gagal break dari garis EMA 50 ini. Selama masih gagal break dari garis EMA 50, Mayora masih ada potensi untuk balik kembali turun ke harga 1.600 sampai 1.500. Jadi tetap harus hati-hati karena secara trend pun Mayora saat ini masih belum bagus. Terakhir saya akan coba analisa saham Hoki. Hoki hari ini juga naik 1% lebih ke harga 160. Dan bisa kita lihat di grafik, Hoki secara tren saat ini masih bergerak sideways. Dari bulan Februari sampai saat ini, Hoki trennya masih sideways dan terlihat masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 161 dan untuk support terdekat saat ini di sekitar angka 155. Jadi setiap kali menyentuh harga 155, Hoki masih bisa bertahan, tapi saat mendekati garis EMA 50, Hoki selalu gagal break. Tapi hari ini bisa kita lihat Hoki sempat naik di atas garis EMA 50 tapi pas closing masih di bawah garis EMA 50. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga trennya masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada kenaikan 1% lebih ini masih ada sedikit distribusi. Dan asing juga jika kita lihat masih melakukan sedikit distribusi, tapi asing memang tidak terlalu masuk atau transaksi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman ingin membeli saham Hoki, menurut saya masih bisa dipantau karena saat ini mencoba untuk break dari garis EMA 50. Apabila berhasil break, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Karena apabila berhasil break, maka berpotensi untuk mulai bangkit dari downtrendnya. Jadi apabila berhasil break, maka target berikutnya di harga 170. Jadi apabila teman-teman entry di sekitar garis EMA 50 apabila berhasil break, teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal naik melewati harga 170 atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dan setelah berhasil break maka garis EMA 50 akan berubah menjadi support. Selama Hoki terus bertahan di atas garis EMA 50 masih bisa di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.